Kabar kurang baik datang untuk Timnas Indonesia jelang FIFA Series 2026 akhir bulan ini. Miliano Jonathans mengalami cedera serius saat membela Excelsior Rotterdam dalam lanjutan Eredivisie musim 2025-2026. Insiden tersebut terjadi ketika Excelsior menjamu SC Heerenveen pada pekan ke-26 di Stadion Woudenstein Minggu dini hari WIB. Miliano Jonathans baru masuk pada menit ke-72 menggantikan Simon Jensen. Namun, pemain 21 tahun itu hanya bertahan 9 menit di lapangan sebelum mengalami cedera setelah duel dengan bek asal Bulgaria, Hristijan Petrov. Benturan keras terjadi di sisi kiri pertahanan Heerenveen menjelang akhir pertandingan. Miliano Jonathans langsung terjatuh dan terlihat menahan sakit sambil memegangi betisnya. Media Belanda, Football Primer, melaporkan kondisi sang pemain cukup mengkhawatirkan. Cedera ini juga berpotensi menjadi kerugian besar bagi Timnas Indonesia yang tengah bersiap menghadapi FIFA Series. Pelatih John Hartman sebelumnya diharapkan mengandalkan kecepatan dan kreativitas Miliano di lini depan. Kiper Persija Jakarta, Cyrus Margono, optimis bisa menembus Timnas Indonesia. Dia didatangkan Persija pada bursa transfer tengah musim Super League 2025-2026. Memiliki karir di Eropa seperti di Kiev Q Kuma Dugini di Liga Kosovo dan sempat berseragam Panathinaikos B. Namun dalam dia sejauh ini hanya berada di bangku cadangan dan belum merasakan debut musim ini. Cyrus menjelaskan bahwa menjadi bagian dari Persija adalah ambisi untuk bisa terus berkembang. Dia juga ingin mencari kesempatan untuk bisa mendapatkan tempat di Timnas Indonesia. Peluang ini cukup terbuka karena skuad Garuda akan bermain di FIFA Series bulan ini dan bertarung di Asian Cup 2026. Pemain 24 tahun ini melanjutkan, dia ingin bisa memberikan kontribusi untuk Macan Kemayoran. Salah satu modal utama adalah gaya bermainnya yang bisa masuk dalam skema permainan melalui umpan-umpan pendek. Menurutnya ini jadi skema paling efektif dalam sepak bola saat ini dan mematikan peluang lawan menjadi kunci agar gawangnya tetap aman. Nama Luke Fikri mendadak jadi perbincangan di kalangan pecinta sepak bola tanah air setelah striker yang bermain di Liga Australia bersama MacArthur FC dikabarkan masuk radar naturalisasi Timnas Indonesia. Pelatih baru Timnas Indonesia, John Hartman, disebut sudah menjalin komunikasi dengan Luke sebagai calon pemain baru skuad Garuda di masa depan. Dilansir dari beberapa sumber, garis keturunan Indonesia pemain 20 tahun tersebut berasal dari nenek pihak ibu. Namun belum diketahui secara detail dari daerah mana sang nenek berasal. Luke Fikri saat ini membela klub A-League atau Liga Australia, MacArthur Bulls NC. Pemain yang baru menginjak 20 tahun saat ini merupakan warga negara Australia, namun dirinya juga dapat membela Amerika Serikat dan Indonesia karena garis keturunan keluarga. Total 20 pertandingan ia mainkan. Tak hanya bermain, pemain kelahiran 25 Oktober ini juga berkontribusi dengan catatan 5 gol dan 3 assist. Mantan pemain Western United ini pernah membela Timnas Australia U19 di ajang ASEAN U19 Boys Championship 2024 di Surabaya dan mampu mencatatkan 1 gol dari 4 pertandingan. Dengan postur mumpuni 183 cm dan karir yang terus menanjak, kehadiran Luke Fikri di Timnas Indonesia yang dapat bermain di semua posisi di lini depan. Kabar mengenai potensi kembalinya bek tangguh Elkan Baggett ke Timnas Indonesia kembali menyeruak. Spekulasi ini muncul seiring dengan penunjukan John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Garuda menjelang ajang FIFA Series 2026 yang akan segera bergulir. Setelah absen dalam beberapa pertandingan penting, termasuk kualifikasi Piala Dunia, kehadiran Elkan Baggett di skuad Timnas Indonesia di bawah arahan Hartman menjadi topik hangat. Sinyal positif ini datang dari berbagai pihak, termasuk pejabat PSSI dan pemerintah. Momen FIFA Series 2026 diprediksi akan menjadi panggung debut bagi John Hartman bersama Timnas Indonesia, sekaligus potensi kembalinya Elkan Baggett untuk memperkuat lini pertahanan skuad Merah Putih. Elkan Baggett terakhir kali membela Timnas Indonesia pada babak 16 besar Piala Asia 2023 di Qatar saat menghadapi Australia pada 28 Januari 2024. Sejak saat itu, bek berpostur tinggi ini tidak lagi dipanggil ke skuad Garuda, meskipun kursi kepelatihan telah beberapa kali berganti. Ia bahkan tidak masuk dalam daftar skuad Timnas Indonesia untuk melawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2025 pada Mei 2025. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan bahwa Baggett memilih fokus pada klubnya, sebuah keputusan yang dihormati oleh PSSI. Namun sinyal kuat mengenai potensi kembalinya Elkan Baggett ke Timnas Indonesia
kini mulai berhembus kencang, terutama di bawah kepelatihan John Herdman. Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, sampai saat ini belum juga mengumumkan daftar pemain untuk menghadapi FIFA Series 2026. Turnamen yang akan diikuti oleh Timnas Indonesia, Saint Kitts and Nevis, Bulgaria, dan Kepulauan Solomon itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat pada 27-30 Maret 2026. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan pihaknya belum menerima daftar pemain yang akan segera dipanggil oleh juru taktik asal Inggris tersebut. Biasanya, para pemain Timnas Indonesia akan berkumpul terlebih dahulu untuk menjalani pemusatan latihan. Kemungkinan besar para pemain Timnas Indonesia, terutama yang berkarir di Super League 2025-2026, akan segera berkumpul saat jeda kompetisi. Namun situasi tersebut harus dilihat lebih matang lagi karena berdekatan dengan Hari Raya Idul Fitri 2026. Menurut Arya Sinulinga, jadwal yang berdekatan dengan Idul Fitri membuat proses pemanggilan pemain Timnas Indonesia menjadi cukup menantang. Para pemain Timnas Indonesia tentu ingin memanfaatkan momen Lebaran untuk pulang ke kampung halaman bersama keluarga. Lebih lanjut, Arya Sinulinga belum tahu lokasi pemusatan latihan Timnas Indonesia. Meski begitu, kemungkinan besar pemusatan latihan akan digelar di Stadion Madia, Senayan, Jakarta Pusat. Keputusan terkait lokasi pemusatan latihan sepenuhnya mempertimbangkan kenyamanan serta kebutuhan. Arya Sinulinga juga mengungkapkan, keputusan final mengenai jadwal berkumpulnya pemain sangat bergantung pada John Herdman. Juru taktik asal Inggris itu masih mempelajari situasi kalender kompetisi serta momentum Lebaran sebelum menentukan waktu pemusatan latihan. Pelatih asal Inggris, John Herdman, resmi diumumkan sebagai pelatih Timnas Indonesia pada Sabtu, 3 Januari 2026. Saat Timnas Indonesia rontok di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, selain lini depan, pertahanan menjadi salah satu titik lemah skuad Garuda. Terbukti dalam 2 pertandingan, gawang Timnas Indonesia kawalan Maarten Paes kemasukan 4 gol. Untuk menguatkan lini pertahanan, John Herdman bisa mendorong PSSI untuk menaturalisasi bek milik Leeds United, Pascal Struijk. Bek 190 cm ini sedang garang-garangnya bersama Leeds United. Semalam, ia mencetak assist atas gol tunggal Leeds United ketika bermain 1-1 dengan Manchester United di pekan ke-20 Liga Inggris 2025-2026. Sejatinya, ada 2 tanda-tanda Pascal Struijk berpotensi membela Timnas Indonesia. Petinggi Football Premier, Denny van Laar, membocorkan Pascal Struijk sudah diizinkan membela Timnas Indonesia. Meski begitu, tak diketahui secara pasti siapa yang memberi izin di sini, entah orang tua atau keluarga besarnya. Jika bisa dinaturalisasi, Pascal Struijk akan tercatat sebagai pemain termahal yang pernah membela Timnas Indonesia. Saat ini, harga pasaran Pascal Struijk mencapai 20 juta euro atau setara 391 miliar rupiah. Elkan Bagot akhirnya dipanggil Timnas Indonesia. Pemain Ipswich tahun itu masuk dalam proyeksi skuad untuk FIFA Series 2026. Kabar tersebut diungkapkan langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji. Ia mengatakan pemain berusia 23 tahun itu dipanggil oleh pelatih John Herdman untuk memperkuat Timnas Indonesia di FIFA Series 2026. Iya, Elkan dipanggil ke Timnas Indonesia untuk FIFA Series 2026. Kata Sumarji. Dengan begitu, Elkan akan kembali Timnas Indonesia setelah sekian lama absen. Diketahui pemain berpostur jangkung itu terakhir kali membela skuad Garuda saat tampil di babak 16 besar Piala Asia 2023 pada Januari 2024. Kala itu, Timnas Indonesia masih dikomandoi Shin Tae-yong. Elkan disinyalir berkonflik dengan juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Situasi itu membuatnya tidak pernah lagi dipanggil memperkuat skuad Garuda hingga pelatih kepala berganti ke Patrick Kluivert. Namun kini Elkan akhirnya kembali mendapat kepercayaan untuk membela Timnas Indonesia. Kesempatan itu didapat pada era kepelatihan Herdman. Tentunya momentum ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh sang pemain. Sementara hingga saat ini PSSI belum merilis daftar pemain Timnas Indonesia untuk berlaga di FIFA Series 2026. Namun begitu, kemungkinan besar pemain-pemain diaspora seperti Kevin Dix, Maarten Paes, Calvin Verdang, Justin Hubner, Nathan Cho Ayon, hingga Emil Audero akan dipanggil. Salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menjawab perihal pemain naturalisasi baru untuk Timnas Indonesia. Ketika ditemui dalam acara buka puasa bersama PSSI Pers, Arya mendapat berondongan pertanyaan soal pemain naturalisasi baru untuk skuad Merah Putih.